Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Maharoh, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Faqih Asy'ari akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah Manajemen Sarana Prasarana dengan tema bagaimana pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Mustajib MPD. Baik, dalam pembahasan ini saya akan membahas tiga poin ya. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, apa sih tujuan pemeliharaan pendidikan, dan yang ketiga adalah macam-macam pemeliharaan pendidikan. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni pengertian dari pemeliharaan pendidikan. Apa sih sebenarnya pemeliharaan pendidikan itu? Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Banyak ya dari kita itu, dewasa-dewasa ini kita sering melihat gedungnya menjulang tinggi, gedungnya bagus, tapi ternyata pemeliharaannya itu kurang. Entah dari pemeliharaan gedung secara berkala atau sehari-hari itu kadang-kadang kurang. Apa sih sebenarnya pemeliharaan sendiri itu apa? Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan itu apa sebenarnya? Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana prasarana agar semua sarana prasarana tersebut selalu dalam keadaan baik dan selalu siap kondisi pakai. Sarana prasarana adalah pengaturan kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana prasarana agar semua sarana prasarana tersebut dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan. Lah, bagaimana caranya? Nanti ada di belakang ada bagaimana sih cara-caranya. Itu nanti dijelaskan. Sarana prasarana pendidikan itu sangat penting ya, sangat penting untuk kelangsungan pendidikan. Kenapa kok bisa begitu? Karena sarana prasarana itu sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Tapi penyediaan sarana prasarana tersebut juga harus diimbangi dengan pemeliharaan. Karena apa? Banyak sekarang itu penyediaan, disediakan gedung, disediakan sarana prasarana, tapi ternyata pemeliharaannya kurang. Jadi nggak imbang gitu antara penyediaan dan pemeliharaan. Seharusnya ketika disediakan, dia itu juga harus ada pemeliharaan. Ya, itu dari pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan apa tadi? Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan sarana prasarana agar tetap dalam kondisi baik dan tentunya siap pakai. Itu adalah pengertian dari sarana prasarana. Selanjutnya, pada poin kedua, saya akan membahas tentang tujuan. Bagaimana sih tujuan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan tersebut? Tujuan dari pemeliharaan sarana prasarana pendidikan adalah, yang pertama adalah mengoptimalkan usia pakai peralatan tersebut. Karena apa? Kadang-kadang kita difasilitasi, terkadang kita dikasih fasilitas, tapi ternyata pemeliharaan kurang, otomatis usia pakai peralatan tadi itu tidak lama. Hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun itu mungkin paling lama. Karena apa? Karena kita tidak ada pemeliharaan. Kita hanya pemakai tanpa ada pemeliharaan. Nah, tujuan pemeliharaan yang pertama adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan tersebut. Selanjutnya, tujuan pemeliharaan yang kedua adalah untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan, untuk memperoleh hasil yang optimal. Adanya pemeliharaan sarana prasarana itu adalah untuk mengoptimalkan usahanya kita, mengoptimalkan hasil yang kita usahakan itu supaya optimal. Makanya ada pemeliharaan sarana prasarana. Contoh semisal begini, kalau kita sekolah
papan tulisnya tidak ada, papan tulisnya rusak. Bagaimana pengoptimalan kita untuk belajar mengajar, KBM-nya bagaimana? Padahal di situ papan tulis itu adalah alat komunikasi antara si guru dan si murid. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah untuk menjamin ketersediaan peralatan. Jadi supaya suatu lembaga, suatu pendidikan itu masa nggak punya sarana prasarana sama sekali, kan nggak mungkin, harusnya kan punya. Makanya itu dirawat supaya dari si lembaga atau si pendidikan tersebut mempunyai atau menyediakan peralatan tersebut. Selanjutnya, yang tujuan yang keempat adalah untuk menjamin keselamatan pemakai. Kenapa kok begitu? Memang terkadang terjadi kecelakaan bukan kecelakaan lalu lintas yang saya maksud, kecelakaan pemakaian yang di sini saya maksud ya. Kadang-kadang dia bisa dipakai tapi ternyata tengah-tengah atau dalam dalam bahasanya itu di tengah-tengah pemakaian itu dia rusak dan akhirnya mencederai orang yang menggunakan tadi. Adanya perawatan, tujuannya pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, yaitu tadi yang pertama untuk mengoptimalkan usia pakai supaya tidak hanya difasilitasi tapi juga merawat fasilitas yang ada. Selanjutnya untuk menjamin kesiapan operasional, dan yang ketiga untuk menjamin ketersediaan peralatan pada lembaga tersebut, dan yang keempat adalah untuk menjamin keselamatan pemakaian tersebut. Nah, itu tadi adalah tujuan dari pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Ternyata macam-macam pemeliharaan sarana prasarana itu ada banyak sekali. Tapi di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama adalah pemeliharaan secara terus-menerus. Bagaimana? Apa sih pemeliharaan secara terus-menerus? Pemeliharaan secara terus-menerus itu setiap hari. Contoh semisal ruangan itu harus dirawat setiap hari, dibersihkan setiap hari. Tidak mungkin berkala, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu kan tidak mungkin. Jadi pemeliharaan terus-menerus itu setiap hari dilakukan. Selanjutnya yang kedua adalah pemeliharaan berkala. Apa sih pemeliharaan berkala itu? Pengecekan secara berkala, entah 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali atau ketika diperlukan. Nah, contohnya apa? Kita pengecekan tembok, pengecekan kelayakan komputer pada lab komputer, pengecekan pada lab bahasa atau yang lainnya. Itu pengecekan berkala. Nggak mungkin kan kita setiap hari mengecek kelayakan komputer di lab komputer, kan nggak mungkin. Selanjutnya adalah pengecekan darurat. Apa itu pengecekan darurat? Pengecekan darurat itu ketika ada kerusakan secara mendadak. Kan selalu ada ya Bu ya, nggak mungkin sesuai dengan sesuai dengan skema, kan nggak mungkin. Pasti ada kerusakan secara mendadak. Lah, itu masuk pada pemeliharaan darurat. Pemeliharaan darurat. Jadi itu tanpa ada rencana, tanpa ada konsep. Pengecekan tersebut dinamakan pemeliharaan darurat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi-materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir. Saya memohon maaf. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi saya sendiri dan terutama bagi yang mendengarkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.